Bab 16. Numpang. Pov Sandrina. Wanita itu masuk saja sambil memeluk Bu Rifah. Dia terlihat lesu karena baru saja keluar rumah sakit. "Miranti, kamu kenapa?" "Aku gak bisa tinggal di kos lagi, Bu. Aku sebenarnya udah 2 bulan gak bayar kos. Tetapi bu kos kali ini marah dan mengusir aku." "Huhuhu." Dia terisak dan mulai drama. "Udah, kamu masuk aja dulu. Bagaimana kondisi kamu?" "Sudah membaik, Bu." Miranti duduk dibimbing Bu Rifah. "Sen, kamu ambilin Miranti teh hangat ya. Kasihan dia. Sekalian bawain cemilan yang kamu belanjain tadi," kata Bu Rifah menyuruhku. Aku tertawa getir mendengar ucapannya. Dia kira aku siapa? "Ibu nyuruh aku?" tanyaku dengan penekanan. Dia lalu sadar dan terdiam melihat wajah garangku. Bu Rifah lalu mendengkus dan memanggil Ratmini. Tergopoh Ratmini datang. "Apa sih, Bu? Jangan teriak-teriak. Aku lagi masak nasi. Kamu ambilin minuman buat Miranti." "Perintah Ibu." Ratmini mencebik mendengar perintah. "Benar-benar kalian. Gak Ibu dan Sandrina memperlakukan aku seperti jongos," katanya marah sebelum berlalu. Pandangan Ibu berubah menatap Miranti. Dia mengelus-ngelus pundak wanita itu. Menyebalkan melihatnya. Apa kurangku sebagai istri Mas Alif? Mereka malah mau menyingkirkan aku. Hatiku benar-benar sakit. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanyaku dengan sorot mata tajam padanya. "Sen, aku hampa dan gak tahu mau kemana. Abangku jauh di Kalimantan, hanya dia keluargaku. Aku gak punya keluarga dan tempat tinggal sekarang. Izinkan aku di sini. Bukankah dahulu aku sering main ke rumahmu dan tertawa bersama orang tuamu?" katanya padaku dengan perkataan lembut. "Terus kenapa kamu seakan merasa aku bisa menerimamu di sini? Kamu beban, belum mereka. Semua yang mungkin udah menikam aku dari belakang," kataku sinis. Ibu berdiri karena marah. "Apa maksud kamu?" "Aku yakin Ibu tahu maksud aku," sentakku. Dia terdiam hanya meringis masih berusaha menerka. Tolonglah, Sen. Aku gak punya siapa-siapa lagi. Hanya kamu temanku. Aku minta sama kamu supaya kamu menolongku. Izinkan aku beberapa saat tinggal di rumahmu," ucapnya dengan suara parau. "Apa alasanmu datang padaku? Kamu perlahan sepertinya punya niat tak baik." "Enggak, Sen. Aku akan menumpang dengan baik di sini. Aku udah gak punya apa-apa lagi." Miranti mendatangiku dan memeluk kakiku. Aku masih diam bagaikan patung. Saatnya menjalankan rencana Nisa. Mereka akan ketahuan memiliki hubungan apa di sini. Mas Alif pasti miskin dan tak bisa mengelak lagi. "Baiklah, kamu layaknya pengemis. Pantas saja kamu mengaku ditinggal suamimu karena pasti ada alasannya. Mungkin kamu menjadi pelakor untuk wanita lain. Setiap pelakor pasti mendapat balasan, termasuk yang mendukung pelakor," ucapku. Miranti hanya diam dan tak menjawab. "Terserah kamu mau ngatai aku apa. Ku mohon sama kamu, Sen, apapun akan aku lakukan sekarang agar punya tempat tinggal," jawabnya mengelap kasar wajahnya. "Kamu kalau mau tinggal di sini harus tahu diri. Kamu harus bekerja membersihkan rumah dibantu Ibu dan Ratmini. Tamanku dan semuanya, karena aku akan membuat peraturan untuk kalian yang tinggal gratis di sini," kataku penuh penekanan. Aku menggeser diriku. Miranti terdiam dan duduk di sofa setelah tadi memeluk kakiku. "Enak banget kamu, dimana-mana orang kerja harus digaji," kata Ratmini datang membawa teh hangat menyambung ceritaku. Aku menatapnya dengan tajam. Sudah cukup selama ini mereka foya-foya. Ratmini menikah, semua uang pesta diberikan Mas Alif. Terakhir dia malah digebuki suaminya. Sementara Ibu sibuk bangun rumah besar di kampung dan dijual pula, serta surat tanah diambil suami Ratmini. Semua uang hilang begitu saja. Mereka memang gak punya pikiran. Dari mana uang itu semua? Mas Alif pakai uangku dan perusahaan ternyata.
Sudah saatnya mereka membalas dengan membabu di rumahku. Kamu mau gaji dari aku, balikin uang aku untuk bangun rumah ibumu di kampung, apa kamu bisa balikin uang aku yang udah banyak kalian gunakan? Gak perlu banyak omong, seperti yang aku bilang, kalau gak mau silahkan tinggalkan rumahku, ucapku pada Ratmini. Dia diam, tetapi dari tatapannya padaku mengisyaratkan kebencian yang mendalam. 1. Kenapa kamu masih di sini? Cepat selesaikan masakanmu, perintahku padanya. Dia menghentakkan kakinya sebelum pergi dari hadapanku. Setelah Ratmini pergi, Miranti menatap aku lagi dengan pandangan memelas. Miranti berharap aku menerima dia di rumah ini. Tolong aku, Sen. Bisakah aku di sini? Aku mohon padamu, ucapnya dengan wajah itu. Wajah yang pernah aku ingat saat kami sekolah dulu. Tetapi itu adalah masa lalu. Aku tak tahu apa motif dan tujuan Miranti melakukan ini padaku. Baiklah, karena kamu layaknya mengemis maka terpaksa aku izinkan kamu tinggal di sini, tetapi kamu harus tahu diri, tinggal di rumahku kamu harus bantu-bantu Ratmini dan ibu juga bekerja karena kamu bakal makan dan dapat tempat berteduh gratis sehingga harus kamu bayar dengan tenagamu, ujarku sedikit ketus. Miranti hanya diam saja menatapku dengan cibiran. Aku tahu dia mau protes tetapi tak bisa. Baiklah, Sen. Aku akan lakukan. Tetapi kamu jangan terlalu memaksa ya, karena aku juga sedang hamil, katanya. Hamil jangan kau jadikan alasan untuk malas. Hidup perlu perjuangan dan gak semudah mendapatkan yang instan. Apa kau paham? Tanyaku. Dia mengangguk dengan berat. Baiklah, Sen. Apapun asal aku punya tempat tinggal. Di mana Mas Alif, Sen? Kenapa sudah hampir malam belum pulang juga? Kenapa kamu bertanya soal suamiku? Apakah kamu merindukan belayan seorang pria? Aku bertanya sinis padanya. Dia melirikku dengan tajam. Kenapa kamu berkata terus sesuatu yang menyakiti hatiku? Aku hanya bertanya saja. Protesnya dengan suara bergetar. Kenapa kamu marah? Aku hanya kasihan padamu. Kau pasti dan sudah jelas seorang pelakor sehingga suami meninggalkanmu, ucapku. Dia diam dan menghela napas panjangnya. Aku tak akan tinggal diam kalau kalian berkhianat padaku. Setelah ini aku ingin makan dan minum susu, segera kamu antar ke kamarku, ucapku ke Miranti. Aku beranjak dari sana. Aku tahu dia kesal dan mau protes dengan tindakanku. Aku sudah selesai mandi dan berganti pakaian. Ada yang mengetuk pintu kamarku, aku segera membukanya, ternyata ibu membawakan aku makanan sekaligus susu. Mana Miranti? Kenapa ibu yang antar? Tanyaku. Dia hamil dan kelelahan. Ibu hanya kasihan. Ibu meletakkan makananku di nakas. Sebentar, panggilku lagi. Ada apa? Aku mengambil cangkir kecil dan menuangkan susu itu sedikit bersama makanannya juga. Coba ibu makan dan minum, perintahku. Kenapa ibu harus melakukannya? Karena Ratmini punya niat jahat. Jika aku keracunan bagaimana? Ibu mencebit menatapku. Dia sudah mengerti apa maksudku. Dengan terpaksa dia meminum susu itu dan memakan makananku. Aku menunggu beberapa saat. Sama sekali tak bereaksi. Apa ibu boleh keluar? Tanyanya. Silahkan. Jangan lupa ibu dan Ratmini bergotong royong mencuci pakaian di kamar mandi itu, kalau besok masih aku lihat di sana, aku akan buang pakaian itu, ujarku. Cerewet. Sentak ibu sebelum berlalu. Saat dia membuka pintu sudah ada Mas Alif masuk kamar. Ibu keluar dan Mas Alif menutup pintu lalu memelukku. Raut wajahnya bahagia sekali. Sen, katanya padaku. Apa yang kau lakukan? Kataku melepas kasar pelukannya. Rasa jijik menguar begitu saja. Makasih, sayang. Aku bahagia kamu dan Miranti sudah baikan. Aku menjadi tenang, katanya menghela napasnya. Apa maksudmu? Apa karena gundikmu sekarang punya tempat tinggal? Dia melotot melihatku.
Perkataanmu barusan membuat Mas Alif tak senang. Sen, aku sama sekali gak suka kamu berbicara dan menuduhku begitu. Mas Alif menghela napasnya. Dia lalu memelukku lagi. Aku hanya mencintaimu, Sen. Aku tahu kamu berubah karena cemburu. Aku sudah melakukan segalanya padamu. Semua sudah menjadi milikmu, aku akan merebut hatimu lagi agar tidak cemburu padaku, sayang. Mas Alif mencoba merayuku. Sudahlah, Mas. Aku mau tidur. Aku gak butuh janji manis. Aku hanya butuh bukti. Kataku lagi melepas kasar pelukannya. Aku lalu makan dan minum susu sebelum tidur. Makan di luar bersama ibu dan Ratmini membuat nafsuku hilang. Aku menggeliatkan tubuhku. Aku meraba ke samping dan Mas Alif tak ada di sisiku. Kemana dia? Naluriku berkata kalau dia sedang bersama Miranti. Aku dengan perlahan membuka pintu dan berjalan ke kamar Miranti yang ada di belakang. Aku menyuruhnya tidur di kamar Mbok Yeng. Walau dia protes karena tak setuju tetapi karena hanya menumpang, Miranti tak bisa berbuat apa-apa. Aku menempelkan telinga di depan pintu kamar itu. Terdengar suara yang sangat kecil dari dalam. Mir, Mas harus kembali lagi. Bagaimana kalau Sandrina tahu? Ucap Mas Alif. Darahku mendidih. Mas Alif berusaha menutupi tetapi mereka memang punya hubungan. Bab 17. Lumpuh. Pov Sandrina. Aku sudah sangka kalau Mas Alif ada di dalam bersama Miranti. Dasar lelaki penipu, aku harus mengerjai mereka berdua. Rasanya terlalu cepat aku melabrak seperti ini. Mas Alif juga masih mengerjakan laporan produk di perusahaan. Aku ingin produk kami sukses dulu dan dia tak mendapatkan apapun. Dia harus membayar semuanya dengan itu. Tok tok tok. Aku mengetuk kamar Miranti. Aku sangat yakin dia terkejut mendengar suara ketukan pintuku. Siapa? Tanyanya. Ini aku. Aku mau masuk. Ucapku. Miranti pasti gusar dan aku terus saja mengetuk pintu itu. Beberapa lama dia membukanya. Ada apa, Sen? Kamu belum tidur? Tanyanya dengan wajah pias. Aku melongok ke dalam kamarnya. Kamu cari apa? Serunya menelan salivanya. Aku masuk saja sambil menyenggol kasar Miranti. Aku lalu duduk di tempat tidur Miranti yang ukurannya hanya untuk satu orang. Secara iseng aku menendang sisi kasur tetapi tak ada apapun di bawah. Di mana Mas Alif bersembunyi? Apa di toilet? Aku lalu menutup pintu Miranti dan kukunci lalu masuk ke toilet. Ternyata Mas Alif gak ada di sana. Apa mau kamu, Sen? Tanyanya heran sekaligus takut. Kenapa udah malam kamu belum tidur? Aku terbangun karena kamu bangunkan, katanya tenang. Ada kecoa. Seruku. Aku mengambil gagang sapu yang ada di kamar itu. Langsung aku pukul bagian bawah dengan gagang sapu sekuat tenagaku. Rasakan, Mas. Gerutuku dalam hati. Apa yang kamu lakukan di kamar aku, Sen? Kata Miranti dengan sengit padaku. Banyak serangga di kamar ini. Karena sudah lama gak ada yang tidur di sini sehingga jadi begini, apalagi Ratmini dan ibu pemalas. Sentakku. Ini sudah malam, Sen. Lebih baik kamu keluar dari kamarku dan tidur. Dia menghardikku memberi perintah padaku. Hohoho, memang kamu siapa? Inilah kenapa hubungan kita merenggang. Aku udah kasih kamu tempat tinggal namun bisa kamu gak hormat gini sama aku. Aku bisa aja seret kamu keluar dari rumah ini, ucapku dengan garang. Dia diam memandangku dengan kesal. Untuk apa kamu datang ke kamarku? Tanyanya dengan sinis. Suamiku gak ada di kamar. Aku curiga dia di sini. Apa benar dia di sini bersama kamu? Tanyaku. Kamu lihat sendiri, Sen. Di sini gak ada apa-apa. Ucapnya dengan wajah pias. Oke, untuk sementara aku keluar dan akan beri pelajaran jika tahu Mas Alif di sini. Kataku dengan sengit ke Miranti. Aku berlalu keluar.
Saat aku berjalan keluar aku menuju kamar ibu dan Ratmini. Aku mendengarkan menguping percakapan mereka. Tidurlah, Rat. Bu, aku lelah sama Sandrina. Kayaknya dia sengaja mengerjai kita kayak gini. Bu, aku udah gak sanggup mengerjakan perintah Sandrina. Terus kamu mau kemana? Mau kembali sama Seno? Secepatnya ambil surat tanah ibu, Rat. Aku takut sama dia, Bu. Kenapa kita harus mengambil sesuatu yang kecil kalau kita bisa dapat ikan lebih besar? Kamu jangan ngada-ngada, Rat. Apa rencana kamu? Kamu bicara apa sih? Ibu gak dengar. Ibu budek banget sih. Aku yakin tadi Ratmini membisikkan sesuatu ke ibu. Tetapi ibu tak mendengar apa rencananya untuk menghancurkanku. Bagaimana kalau kita kasih Sandrina obat tidur? Sedikit demi sedikit saja. Aku udah cari dari berbagai sumber. Kalau pemberiannya sedikit demi sedikit dan bertahap maka Sandrina bisa lumpuh setelah lama konsumsi obat itu. Ibu gak berani. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Gak bakal ketahuan, Bu. Kalau kita melakukannya dengan rapi. Ibu dan aku harus bekerja sama. Ya sudah, ibu setuju saja. Ibu juga kesal sama Sandrina, capek karena dia sepertinya tahu apa yang kita kerjakan. Secepatnya kita hancurkan wanita itu. Aku mendengkus mendengarkan benar-benar jahat. Ular berbisa Ratmini sebelum dia membuat aku lumpuh maka aku akan melumpuhkannya. Aku lalu masuk kamarku dan berbaring. Kenapa aku harus bersabar seperti ini? Aku ingin sekali mereka segera hancur lebur. Tetapi tak akan seru bila langsung dilabrak. Ratmini harus lumpuh dulu seperti dia yang ingin melumpuhkanku. Mas Alif kembali. Aku cukup kaget saat dia datang lalu aku pura-pura tidur lagi. Aku menggeliat dan berpura-pura terbangun juga. Hai, Mas. Kenapa kepala kamu? Aku terjatuh. Ucapnya. Aku tertawa ringan menertawakannya, pasti karena terkena hantaman sapu tadi. Kok bisa jatuh? Wajah Mas Alif mengeras. Dia kesal melihatku. Sungguh aku tertawa puas menertawakannya. Kenapa kamu tertawa? Lucu aja, kamu. Udah gede kok bisa jatuh. Udahlah, aku mau tidur, ngantuk. Kamu dari mana? Aku. Dia mengorok, menyebalkan. Mas Alif berusaha untuk tidak menjawab pertanyaan aku. Pagi hari tak seperti biasanya. Ratmini sudah datang dan membawakan makanan untukku. Aku curiga karena biasanya ibu yang membawa. Pasti dia menjalankan rencananya seperti yang aku dengar tadi malam. Pagi, Mbak Sandrina, dia tersenyum ramah padaku. Ratmini meletakkan saja makanan yang dibawanya padaku. Selamat menikmati, Mbak. Kenapa kamu bawa ke sini? Aku kan gak minta. Iya, karena aku perhatian aja sama kamu dan membawakan ini supaya kamu senang. Katanya. Aku mengaduk susu di depanku dan nasi goreng buatannya. Pasti dia sudah menaruh obat lumpuh entah di mana, apakah nasi goreng atau susu. Minum, kataku. Ini spesial buat kamu, Mbak. Seperti biasa. Aku gak bisa makan dan minum apabila tidak dicicipi terlebih dahulu perintahku. Dia mendengkus padaku. Kayak presiden aja, cicitnya yang masih bisa aku dengarkan. Apa? Gak ada kok. Ratmini meminum sedikit susu itu dan memakan makanannya. Aku menunggunya mengunyah namun dia sama sekali tak mengunyah hingga dia menuju kamar mandi di dalam kamarku serta memuntahkan semua di sana. Ada apa? Tanyaku. Gak ada, kok. Aku permisi, Mbak. Ucapnya. Dia keluar kamarku. Aku perlahan mengikutinya. Bagaimana? Tanya ibu. Aku udah kasih tetapi dia suruh aku makan lebih dulu. Ini gak akan berhasil, Bu. Ucap Ratmini ke ibu. Terus dia curiga, dong. Semoga enggak. Botol kecil ini berbahaya, Bu. Kalau diminum semua entah bagaimana, tetapi kalau perlahan dia akan lumpuh dan tak akan ada yang curiga, kata Ratmini memperlihatkan botol kecil itu. Aku mengamati, aku harus ambil botol itu darinya bagaimanapun caranya.
Ratmini, kataku. Wajah mereka berdua pias. Aku berjalan ke arah mereka. Kamu mau buat aku sakit perut lagi dengan kasih makan dan minum. Kamu pikir aku bodoh? Bukan, Mbak. Aku tadi termakan serangga. Jadi memuntahkan makanannya tadi, ucapnya beralasan. Alasan yang gak masuk akal. Kenapa makanan berserangga kamu kasih ke aku? Maaf, Mbak. Aku gak sengaja dan hilaf dengan kebodohanku, dia menunduk. Enak sekali kamu minta maaf. Aku akan suruh kamu menyapu halaman belakang beserta merapikan seluruh bunga. Tukang kebun beberapa hari gak datang jadi kamu yang kerjakan. Tetapi, Mbak, itu sangat berat. Aku gak sanggup. Apa gak bisa kamu memaafkan aku saja tanpa menghukum, protesnya padaku. Kalau kamu gak mau silahkan angkat kaki dari rumah ini. Ratmini dan ibu hanya diam. Sementara aku melihat Miranti sedang enak makan nasi goreng. Di meja makan. Miranti, setelah makan kamu bersihkan semua rumah ini. Ratmini dan ibu akan berkebun. Apa harus semuanya? Ya. Kamu gak senang. Miranti hanya diam aku mengatakan itu. Aku mau ngantor. Setelah pulang dari kantor aku ingin rumah ini bersih dan nyaman. Sebentar lagi Nisa dan Faiz akan datang untuk memantau hasil pekerjaan kalian. Kalian gak bisa menipuku. Kamu memang keterlaluan, Sen. Anakmu yang keterlaluan hendak membuat aku sakit lagi ngaku apa enggak, Bu? Ibu dan Ratmini diam tanpa bantahan walaupun wajah tak senang. Sen, apa aku gak bisa kerja di kantor lagi? Tanya Miranti setelah selesai makan. Kamu aku pecat. Tetapi, Sen, gak ada tapi kalau gak senang. Tinggalkan rumahku. Beberapa saat kami bersih tegang datang Mas Alif dengan wajah sumringah tetapi kepalanya membiru akibat hantamanku tadi malam. Sen, susu kamu di kamar udah aku minum. Rasanya enak dan makanan kamu juga udah aku habiskan ucapnya. Ibu dan Ratmini mendelik mendengar tutur kata Mas Alif.